les traigo un video sobre España. Ver hasta el final del video. Gracias. Spanyol merupakan negara yang terkenal dengan sebutan negeri Matador, serta rivalitas antara dua klub sepak bola besarnya, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Namun secara resmi, negara Spanyol dikenal dengan sebutan Reino de España, yang berarti Kerajaan Spanyol, yang merupakan sebuah negara di Eropa Barat Daya yang berbatasan langsung dengan Portugal serta terletak di semenanjung Iberia. Spanyol adalah sebuah negara yang menganut pemerintahan kerajaan parlementer, di mana kepala negara dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Saat ini, Spanyol merupakan negara yang mayoritas penduduknya, yaitu sekitar 94%, menganut agama Katolik Roma. Namun, siapa sangka, dalam sejarah, Spanyol pernah menjadi negeri Muslim yang mempunyai peradaban tinggi dan menjadi mercusuar bagi negara-negara Eropa pada zamannya. Islam pertama kali masuk ke wilayah semenanjung Iberia, yaitu terjadi pada abad ke-8 Masehi, yang dibawa oleh kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus dan di bawah pimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Al-Walid itu, gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair memperluas kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai oleh Islam, di kawasan tersebut merupakan kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Banyak faktor yang mendorong kekhalifahan Umayyah melakukan penaklukan terhadap Spanyol. Salah satunya adalah adanya kekacauan di tubuh kerajaan Visigotik Spanyol yang membuat salah seorang dari kerajaan tersebut, yaitu Julian, meminta bantuan kepada penguasa Afrika Utara untuk membebaskan negerinya dari kekacauan. Sebenarnya dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berperan dalam memimpin pasukan ke sana. Mereka adalah Tarikh bin Malik, kemudian Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarikh dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik pertama yang bertugas untuk melihat kondisi negeri Spanyol. Namun dalam sejarah, tokoh yang paling terkenal dalam penaklukan Spanyol adalah Tariq bin Ziyad. Hal tersebut terjadi karena di bawah pimpinan Tariq, pasukan Muslim dapat menaklukkan Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusair mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan tersebut kemudian menyeberangi selat dan singgah di sebuah tempat, yaitu sebuah gunung yang kemudian dikenal dengan sebutan Gibraltar, atau dalam dialek bahasa Arab disebut Jabal Tariq. Kemudian setelah itu terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Islam dengan pasukan kerajaan Gotik. Dalam pertempuran di daerah Bakkah, penguasa kerajaan Visigotik yaitu Raja Roderick dapat dikalahkan. Dengan kekalahan tersebut, pasukan Islam dapat menaklukkan wilayah-wilayah kerajaan Gotik lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo yang saat itu merupakan ibu kota kerajaan Gotik. Kemenangan pasukan Tariq bin Ziyad tersebut adalah awal dari berkuasanya kerajaan Islam di Spanyol. Pada masa kekuasaan Umayyah inilah, Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat pesat kemajuan dan sangat toleran. Pemerintah Bani Umayyah sangat menghormati hak-hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, kota-kota di Spanyol seperti Cordoba menjadi kota metropolitan yang maju. Menurut catatan sejarawan di Spanyol, pada masa kekuasaan Islam banyak dibangun masjid, istana, dan bangunan-bangunan yang berguna untuk umum, seperti irigasi, taman-taman yang indah, dan sebagainya. Setidaknya ketika Islam berkuasa di sana terdapat sekitar 700 masjid,
60.000 kastil, dan 70 perpustakaan. Spanyol dalam kekuasaan Islam telah menjadi mercusuar bagi negeri-negeri Eropa lainnya dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan peradaban yang maju. Banyak muncul ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti Abbas bin Firnas yang merupakan seorang ahli matematika dan astronom terkemuka yang tercatat dalam sejarah dunia sebagai perintis dalam dunia kedirgantaraan. Kemudian ada Abul Qasim al-Zahrawi, atau bangsa barat mengenalnya sebagai Abul Qasis, yang tersohor sebagai dokter muslim legendaris asal Cordoba. Ia merupakan sosok yang dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, pada masa itu Spanyol menjadi magnet bagi pelajar dari berbagai penjuru Eropa untuk menimba ilmu di negeri Andalusia tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, ketika memasuki abad ke-11 Masehi, peradaban Islam di Spanyol mulai menunjukkan penurunan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perpecahan di kalangan penguasa Muslim yang menimbulkan kerajaan-kerajaan Islam kecil di Spanyol, yang antara mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadi peluang bagi kerajaan-kerajaan Kristen yang masih menaruh dendam kepada umat Islam yang telah menaklukkan Spanyol. Puncak dari kemunduran peradaban Islam di Spanyol terjadi pada abad ke-15 Masehi, yaitu takluknya wilayah Granada yang menjadi benteng terakhir umat Islam di Spanyol ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari kerajaan Kastilia dan Aragon. Dan penguasa Granada saat itu, yaitu Sultan Muhammad As-Shogir, menyerahkan kunci istana Alhambra kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tanggal 2 Januari 1492 Masehi. Peristiwa tersebut menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol yang telah berlangsung kurang lebih 7 abad lamanya. Setelah berabad-abad lamanya Islam terusir dari Spanyol, perkembangan Islam di Spanyol pada saat sekarang ini tidak begitu signifikan. Tercatat pada tahun 2016, terdapat hanya sekitar 2 juta umat Islam atau sekitar 4% dari total populasi Spanyol, di mana kelompok Muslim tersebut didominasi oleh imigran dari wilayah Afrika Utara, terutama dari wilayah Maroko. Walaupun Islam harus terusir dari tanah Spanyol pada abad ke-15 Masehi ketika terjadi peristiwa Reconquista, namun nilai-nilai dan peradaban tinggi yang telah ditorehkan di negeri tersebut telah membawa kemajuan, khususnya untuk negeri Spanyol dan umumnya untuk bangsa Eropa dalam hal bidang pengetahuan dan teknologi. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video di kanal YouTube Jejak Bung Aman. Kita niatkan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan, dan los veos amigos. Sampai jumpa kawan-kawan.